Shalom anak-anakku, murid kelas 2B SD Kristen Banjarsari, apa kabar? Kita akan masuk kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti anak-anak. Di dalam pelajaran yang ketiga yaitu saling mengasihi anggota keluarga. Anak-anakku, sebelum kita masuk, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar pada kami ya Tuhan, di mana Engkau telah pertemukan kami kembali pada hari ini dengan sehat, selamat, tidak kurang satu apapun juga. Tuhan Yesus, kami akan mulai pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir, dan kiranya Kau berikan kami hikmat daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Juru Selamat kami yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita lihat di gambar ini anak-anak ya, ada ayah, ibu, dan juga kedua anak. Ini adalah namanya keluarga anak-anak ya. Kalau besok kalian di pelajaran berikutnya ada namanya pelajaran keluarga inti, ini adalah keluarga inti ya anak-anak. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya, ini anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, inilah yang namanya keluarga, dan kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita harus mengasihi orang tua kita, ayah kita, dan ibu kita, juga kakak atau adik kita, ya. Tuhan memberi keluarga yang baik kepada kita. Tuhan memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Kita dapat bersyukur pada Tuhan dengan cara saling mengasihi anggota keluarga. Mengapa kita harus mengasihi? Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesamanya. Nah, ini dimulai dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Anak-anak, dalam cerita Alkitab kita dapat meneladani tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap mengasihi dalam keluarga. Yang pertama Yusuf, Kejadian 14 sampai Kejadian 45. Ya, Yusuf dan keluarganya ini saling mengakui kesalahan di dalam Kejadian 45. Kenapa? Karena pada saat itu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan sebagai budak, dan kemudian sampailah dia di tanah Mesir, dan kemudian dari orang yang di dalam penjara menjadi seorang pembesar yang luar biasa karena gara-gara dia dapat menafsirkan mimpi Firaun. Ya, dan kemudian saudara-saudaranya meminta maaf kepadanya, dan Yusuf ini juga mau memaafkan saudara-saudaranya. Sehingga mereka kemudian kembali bersatu lagi. Nah, anak-anak, kita dapat belajar dari kisah Yusuf ini, ya, bahwa mengakui kesalahan itu sangat penting. Kalau kita bersalah kepada ayah ibu, kepada saudara kita, bahkan yang lebih muda dari kita, adik kita harus meminta maaf. Nah, ya, dan kemudian masih dalam cerita Yusuf, saling berbagi. Yusuf pada saat dia di tanah Mesir, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan keluarganya dan juga bangsanya Israel yang menderita kelaparan. Kemudian dia mau membagi bahan makanan kepada saudara-saudaranya, ya, semuanya, agar mereka semuanya itu tidak kelaparan. Bahkan bukan hanya dibagi dan kemudian kembali ke tanah Israel, tetapi mereka juga akhirnya pergi ke Mesir bersama-sama dengan Yusuf, dan mereka tinggal di sana sampai beberapa keturunan. Ya, anak-anak, jadi harus saling berbagi ya. Tidak boleh apa-apa itu dimulai sendiri. Itu namanya anak yang egois. Anak egois itu tidak bagus. Nanti tidak ada teman yang senang, tidak ada saudara yang senang, dan juga ayah itu juga pasti sering menegur kita. Ya, begitu kita harus. Kemudian kita lihat di dalam tokoh Alkitab ini Esau dan Yakub. Apa tahu ceritanya Esau dan Yakub? Yakub ini menipu Esau, ya, mengambil hak kesulungan Esau ditukar dengan semangkuk sup kacang merah. Ya, jadi pada saat itu hak kesulungan itu penting anak-anak di suku Israel pada saat itu.
Tapi Yakub ini akhirnya menipu kakaknya. Nah, tapi di akhir cerita dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 20, Esau dan Yakub ini kembali berbaikan, ya, saling memaafkan dan saling meminta. Itu yang bisa kita pelajari anak-anak. Dan ini adalah suatu tindakan yang harus kita lakukan ya. Bukan hanya kita tahu ceritanya tidak kita lakukan, tapi harus kita lakukan. Nah, anak-anakku, kita telah sampai di penghujung pelajaran pendidikan agama Kristen ya. Selalu pelajari firman Tuhan, bukan hanya ditulis saja, bukan hanya dicatat dalam pikiran saja, tapi juga dilakukan ya, agar kita saling mengasihi anggota keluarga. Percayalah, kalau kita menuruti apa yang namanya firman Tuhan, kita mengasihi anggota keluarga kita, pasti ada berkat dari Tuhan kepada kita. Dan juga terjadi kerukunan di dalam keluarga. Kita juga lebih dikasihi oleh Tuhan dan juga dikasihi oleh ayah ibu kita dan juga kakak atau adik kita. Ya anak-anak ya, jangan lupa terus belajar dan juga untuk melakukan firman Tuhan. Anak-anakku, kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini dan kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah belajar di dalam pelajaran kita, yaitu saling mengasihi anggota keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, agar kami anak-anak-Mu kelas 2B SD Kristen Banjarsari ini semuanya dapat berbuat seperti yang Engkau inginkan, yaitu saling mengasihi anggota keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah anak-anak semuanya ya Tuhan, kelas 2B khususnya, agar bisa mengasihi ayah, ibu, kakak atau adik. Bahkan kalau di rumah ada kakek nenek, tolonglah kami ya Tuhan, agar lebih bisa mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk menuntun hidup kami anak-anak-Mu, agar kami benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, ini ada tugas ya, kalian baca dan dikumpulkan besok hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Begitu anak-anak ya, kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.